Hai viewers CPNN.com, jumpa lagi bersama saya Aam dan Bung Aristo Bung To dalam penalti 2020, prediksi dan analisa tim idola di Euro 2020. Mantap. Kali ini kita memang nggak ada di studio viewers, Gak seperti biasa ya Mas? Nggak seperti biasa karena memang lagi PPKM ya. Jadi kita juga mendukung kegiatan pemerintah atau program pemerintah untuk menekan peningkatan laju penyebaran COVID-19. Karena itu kita sekarang konsepnya ialah Zoom. Kita bertemu di ruang virtual, tapi ngomongnya tetap nggak boleh virtual. Ngomongnya harus terus mengudara. Menyenangkan viewers JPNN. Bukan begitu, Bung? Pokoknya intinya kita tetap maksimal ya masih memberikan informasi terkini untuk para viewers CPNN.com. Kita ingin terus mendampingi viewers, berbicara soal prediksi, analisis ya, dan serba-serbi. Jadi nanti kita akan membicarakan seperti biasa review pertandingan. Ini banyak yang seru nih Mas, pertandingan di Euro 2020 yang sudah memasuki babak 16 besar Mas. Ya, 16 besar. Karena kan kita juga kemarin sempat tebak-tebakan skor, Bung. Masih ingat nggak skornya kita? Itali bener kan? Lolos kan Itali ya? Itali ya itu abang-abangan sih kayaknya di Eropa Mas. Jadi dia bisa lolos. Kemudian ada Wales lawan Denmark yang kemarin juga berakhir 0-4 ya. Denmark luar biasa. Ledakannya benar-benar terjadi di babak 16 besar ini, Bung. Dan satu lagi nih banyak kejutan. Ada beberapa kejutan Mas di pertandingan 16 besar Euro 2020. Apa aja tim-tim yang berhasil mengejutkan di 16 besar? Selengkapnya di penalti CPNN.com. Viewers, kembali lagi kita sekarang ngobrol soal review pertandingan-pertandingan yang digelar di beberapa hari kemarin ya, di babak 16 besar Euro 2020 ini. Yang pertama itu ada ini Bung ya, Wales lawan Denmark, Bung. Ada pembantaian tuh Mas. Pembantaian, tim dinamik meledak di gawangnya Wales. Habis di gawangnya Wales, langsung diledakin 4 kali sama Denmark, Bung. Lagi on fire tuh Mas, dia Mas. Ya. Karena sesuai dengan prediksi nggak nih, Bung? Ini nih Mas. Kalau saya memprediksi Denmark menang, walaupun skornya saya waktu itu prediksi ya menangnya cuma tipis, tapi setidaknya Denmarknya menang Mas. Ya. Kalau saya salah nih ya tebakannya ya. Tebakan salah. Iya, bener sama bener ini. Udah Bung Pa ya, udah telepon langsung dengan Bung Pa berarti. Saya udah minta Bung Pa. Sudah bertapa jadi jago nebak skornya, gitu kan. Ya, kita tahu kemarin kan Wales kalah 0-4 lawan Denmark. Wales benar-benar bermain dengan cara yang sesuai dengan Wales, slow. Ya kan slow. Gitu. Mainnya slow, akhirnya ketika udah tertinggal mereka nggak bisa mengejar, Bung. Jalan 1, 2, 3, 4 nggak bisa ngejar lagi. Karena nggak ada penal bel, Bung ya. Nggak ada penalti ya, bel, Bung ya. Nggak ada penalti-penaltian. Tapi memang Denmark ini lagi on fire, Mas. Pertandingan terakhir mereka menang 4-1. Terus langsung di babak 16 besar menangnya 4 gol lagi. Jadi selalu nyetak 4 gol nih belakangan ini Denmark. Ya, memang seperti ya, Bung ya. Kita tahu Denmark ini kan dari awal emang terlambat panas kayaknya nih. Tapi di akhir dia menunjukkan kualitasnya. Semangat Eriksen yang kemarin sempat kolaps, kemudian membuat rekan-rekannya ini ingin menunjukkan ke publik bahwa kita harus berjuang bersama, menunjukkan bahwa pengorbanan Eriksen itu bisa menjadi penyemangat gitu kan untuk tim. Batu baranya itu bahan bakarnya itu semangatnya semangat mesiunya untuk mesiunya dari insiden Eriksen ya. Iya benar Bung. Makanya itu dia benar-benar meledak Bung. Ya kita kan tinggal nunggu nih di babak selanjutnya apakah dia bisa meledak lagi gitu kan. Kemudian setelah itu ada pertandingan apa Bung? Setelah pertandingan Denmark dan Wales kita tahu ada pertandingan Italia melawan Belanda dan Ceko Bung. Belanda dan Ceko yang ada kejutan Mas. Di sini malah Ceko yang lolos Mas. Yang lolos Ceko. Belanda yang diunggulkan ternyata Belanda yang digadang-gadang bisa lolos sampai final bahkan banyak yang menjagokan. Nggak bisa lewat ya. Pakai bendera Belanda tuh. Itulah karena ini indahnya sepak bola Bung yang udah digadang-gadang dari awal ternyata karena kartu merah Mathijs de Ligt. Ya, Mathijs de Ligt ya. Ya kan karena
dia ceroboh, Bung. Dia lupa kalau sekarang itu ada VAR. Jadi kesalahan yang awalnya ringan bisa jadi berat, Bung. Iya, dia nggak tahu berarti sekarang ada ringan. CCTV ya. Ada CCTV. VAR, Bung, bukan CCTV, Bung. Kalau CCTV ya? Itu yang nyolong handphone itu, Bung. Kalau nyolong motor itu lah CCTV, Bung. Nah, saya bacakan aja pertandingan dari Belanda Ceko ini yang nyetak gol dari Patrick Schick dan Holles dari situasi set piece, Mas. Kalau dari corner kick sebelumnya. Jadi umpan dari corner disambut oleh Thomas Kalas, lalu disambut sama Holles. Dan gol selanjutnya datang dari Patrick Schick, Mas. Ini Patrick Schick juga menarik nih, Mas. Karena dia bakal jadi top skor ya. Potensi top skor ya. Potensi top skor. Ya, benar itu, Bung. Ronaldo ya. Saat ini masih Ronaldo ya. Karena memang dia nyetak gol banyak banget, Bung. Ini, Bung, selama penyisihan grup sampai sekarang ini, Bung ya. Lagi produktif. Dengan 5 gol ya, Bung ya. Kalau Ronaldo, Bung ya. Ronaldo 5 gol, tapi Patrick Schick masih ya 4 gol ya. 4 gol. Ya. Ya bisa lah, masih ada kesempatan. Ya, nah, pertandingan terus kemudian ada Italia lawan Austria, Bung ya. 2-1 skornya, Bung. Tebakan kita gimana tuh, Bung? Tebakan kita sama, tapi kayaknya waktu itu kalau nggak salah saya memprediksi Italia menang banyak. Sama, saya juga memprediksi banyak kalau nggak salah ya. Gua taunya tapi kenyataannya Italia sempat kesulitan, Bung. Austria ini benar-benar menampilkan permainan yang luar biasa dengan pemain-pemain. Di situ ada Alaba ya, Bung ya, yang ada Alaba, ada si Arnold. Bagus sekali. Iya, mereka bermain luar biasa dan bisa menahan Australia imbang di selama 90 menit waktu normal itu udah luar biasa gitu kan. Tapi namanya Italia, mentalnya mental turnamen, memiliki mental juara. Mereka menunjukkan bahwa kesabaran itu ada buahnya gitu kan. Iya. Mereka sabar bermain dengan. Udah paham lah ya. Iya, Bung. Jadi akhirnya apa? Mereka menang di perpanjangan waktu, Bung, dengan skor 2-1. Yang nyetak gol Pessina. Iya. Oke, Bung. Waktu. Kemudian ada laga lainnya, Bung. Ini Belgia lawan Portugal. Belgia yang unggul 1-0. Ini ya bisa dibilang kalau untuk sekelas 16 besar ini ya kepagian kali ya tim-tim bertemu tim seperti ini ketemu di 16 besar gitu ya, Mas ya. Ya, tapi prediksinya orang kan menilai bahwa Portugal bakal melaju ke babak berikutnya karena ada si CR7 ya. CR7 apalagi Ronaldo. Saya juara bertahan ya. Ya, Ronaldo juga sempat marah tuh, Bung, nendang-nendang botol, Bung, karena melihat kenyataan timnya nggak lolos ya kan. Iya, tapi memang kalau dilihat pertandingan memang Portugal, Bang, menguasai jalannya pertandingan. Iya. Tapi, Bung, sepak bola itu bukan soal ball possession, Bung, tapi soal berapa gol yang bisa diciptakan di akhir pertandingan. Ketika nggak bisa menciptakan gol di akhir pertandingan atau kalah golnya, ya sudah, mereka akan lewat, kan begitu, Bung. Dan yang mencetak gol di Belgia ini Thorgan Hazard. Ini kalau saudaranya Eden Hazard. Ya, penasaran, dia saudaranya Eden Hazard. Ya karena memang ini, Bung. Keluarga Hazard ini luar biasa loh, Bung. Karena ya memang jasanya luar biasa bagi Belgia. Dan satu lagi pertandingan yang juga nggak salah seru dan hampir ada kejutan di situ, Mas. Itu Kroasia melawan Spanyol. Iya, benar, Bung. Wah, itu pertandingan seru banget. Itu kalau kata saya di 16 besar sih beberapa yang kita ikutin ya beberapa hari ke belakang kemarin. Yang paling seru ini, Bung. Wah ya, mantap itu pertandingan, Mas. Itu gol dibalas gol benar-benar. Jadi pertama kan Spanyol yang unggul 1-0, lalu dibalas Kroasia. Spanyol sempat unggul 3-1 ya? Iya, 3-1 dikejar oleh Kroasia. Tapi ini, Bung, apa namanya, memang secara mental Kroasia kan runner up Piala Dunia kemarin kan. Ya mental itu masih kebawa lah, mental nggak mau kalahnya, mental apa namanya semangat bertandingnya itu ditunjukkan benar-benar. Dan akhirnya memang mereka berhasil ketika kita prediksi selesai ini 90 menit. Nyatanya apa? Sampai babak perpanjangan waktu, extra time, Bung. Extra time itu nggak selesai, Bung. Lanjut terus, Bung. Tapi nggak sampai penalti, tapi Spanyol sukses membuat 2 gol ya di perpanjangan waktu. Ya, harapannya memang jangan sampai ini, Bung. Harapannya memang jangan sampai adu penalti karena kita yang udah ngetik itu udah ngantuk-ngantuk gitu, Bung. Kalau Spanyol masuk penalti soalnya nggak ada Penaldo, Mas. Penaldo, iya, benar.
Tapi Bung, kita tahu kan golnya dari Morata, bener-bener Morata ini. Lapangan Morata mau gelombang, mau gelombang, mau lurus, mau belok, tetap dia nyetak gol, Bung. Dan pertandingan ini yang bener-bener nih kayaknya bikin publik tuh, waduh, sayang banget tim ini nggak lolos nih. Ya benar. Ya, mau gimana lagi? Itulah sepak bola. Jadi Swiss itu sempat unggul 1-0 di awal babak pertama, lalu mendapat penalti Swiss tapi gagal dicetak oleh Ricardo Rodriguez, dan itu membuat Prancis yang jadi semangat untuk menyerang Swiss. Dan di situ Prancis berhasil mencetak 3 gol, lalu Swiss juga nggak menyerah, dan gol balasan dari Swiss datang di akhir pertandingan dari Gav siapa ya? Gav Prancis ya? Iya, karena gini Bung, sepak bola itu 90 menit plus injury time. Kalau di injury time lengah, selesai kan gitu. Dan Swiss menunjukkan bahwa mentalnya dia ini luar biasa. Dan di babak perpanjangan waktu pun Swiss bisa menahan gempuran-gempuran dari Le Bleu, Bung ya. Dan sampai penalti tos-tosan ya Mas, 12 besar, dan hanya tendangan Mbappe dari 5 penendang Prancis yang gagal, sementara 5 penendang yang lain Swiss jadi ya. Jadi. Swiss. Ini kalau lihat Mbappe ini kan masih muda, Bung. Mungkin memang mentalnya ini perlu ditingkatkan lagi nih, Bung. Biar tapi dia bocah-bocah begitu udah juara Piala Dunia, Mas. Oh iya, ini kan mentalnya beda, Bung, ini, Bung. Di tengah di tengah ini persaingan yang berbeda, kemudian dengan situasi yang berbeda, ya kan? Dan secara permainan memang Prancis layak sebenarnya untuk melaju. Cuman efektivitas mereka ini yang perlu dibenahi sebenarnya, karena kan mereka punya banyak peluang, tapi berapa sih yang jadi gol kan gitu. Mereka ini yang sebenarnya perlu dimaksimalkan lagi ke depan oleh timnya Didier Deschamps ini. Yang selanjutnya akan ada pertandingan-pertandingan lain. Ya kita akan bicara soal serba-serbi, Bung, setelah kita mereview pertandingan-pertandingan kemarin. Jadi untuk viewers jangan kemana-mana, tetap di Penalti. Yo viewers, kembali lagi dengan Penalti. Sekarang kita akan bicara soal serba-serbi di Euro 2020, terutama pertandingan-pertandingan yang beberapa hari kemarin di 16 besar terlaksana. Salah satunya kita bicara soal penalti gagal Kylian Mbappe. Kemudian ada gajah yang memprediksi duel Inggris lawan Jerman. Ini gajah apa ini, Bung, namanya, Bung? Gajah mungkur kali ya? Gajah duduk. Terus kemudian yang ketiga, Bung, soal Belgia nih, Bung, yang kemarin yang lolos. Yang kemarin lolos, akhirnya kehilangan 2 bintangnya. Oke, kita mulai dulu dengan Mbappe yang penaltinya gagal. Oke, Mbappe yang penaltinya gagal. Jadi di pertandingan melawan Swiss, kalau kita tahu itu hanya Mbappe yang gagal menjalankan tugasnya di eksekutor tos-tosan ya. Iya, algojo penalti ini nggak selamanya sukses melaksanakan tugasnya. Salah satunya Mbappe, dan Mbappe bikin semua penduduk Prancis nangis, semua fans Prancis nangis, termasuk ini, Bung. Pak Menpora, Pak Zainuddin Amali ini ternyata jagoin Prancis, Bung, dan gagal. Saya tanya nih, gimana nih Pak, kok bisa jagoannya nggak lolos? Apa mau ganti jagoan? Jawabannya Pak Amali, saya adalah supporter fanatik Prancis dan akan terus mendukung Prancis. Tapi kan, dia berjanji tetap akan nonton pertandingan, Bung. Oh, sekarang bakalan nonton apa, Mas? Denmark. Apa? Bakal nonton apa, Denmark? Oh, dia akan nonton apapun karena emang Euro ini kata beliau ini luar biasa pertandingannya. Seru dan bisa memberikan hiburan, sehingga kalaupun orang duduk di depan TV itu nggak akan cepet ini, Bung, nggak cepet terlelap gitu kan. Melek terus gitu kan, karena saking serunya pertandingan. Minute by minute yang ditampilkan permainan kedua tim ini benar-benar menghibur dan bikin kita juga penasaran apa nih endingnya, karena sudah terlalu banyak kejutan yang terjadi di babak 16 besar kemarin ya, yang beberapa pertandingan tanggal 26, 27, 28 itu, Bung ya. Nah, kembali ke Mbappe yang tadi, Mas, setelah gagal mencetak gol, Mbappe langsung menulis permintaan maaf. Minta maaf dong.
Minta maaf. Dia bilang saya minta maaf atas penaltinya. Saya ingin membantu tim tetapi saya gagal. Dia minta maaf, gagal. Di Indonesia ada nggak ya kayak begini? Kira-kira. Kalau di Indonesia bukan minta maaf, Bung. Apa? Minta tanda tangan. Supporternya minta tanda tangan, Bung. Karena memang gini, Bung ya, dia fair, dia mengakui dirinya gagal dan dia tidak pongah sebagai seorang bintang gitu kan. Oke. Bintang pun pernah gagal. Penaldo pun pernah gagal, Bung, penalti. Benar. Kan? Penaldo. Messi pernah gagal. Ya, bintang-bintang besar dunia pasti pernah gagal melakukan penalti. Entah itu dalam pertandingan resmi ataupun cuma dalam uji coba atau apapun itu ya. Tapi yang pasti bintang aja bisa gagal ya, Mas? Pejabat bisa nggak ya kira-kira? Oke, kita fokus ke Euro aja, Mas. Iya, Euro. Sudah minta maaf. Dan dia langsung menulis, Bung, di akun media sosial Twitternya. Cek di sini nih ya, media sosialnya. Ya, kalian juga bisa mention itu tuh, kasih tahu tuh di situ. Di mention akunnya Mbappe gitu kan, biar tahu nih bahwa kita lagi ngomongin dia di sini di penalti Euro 2020 jpnn.com. Dan kalian ngasih maaf nggak ya ke Mbappe? Kasih aja, kasih tahu aja jujur. Ya, tulis di situ Mbappe kita maafkan atau tidak, gitu kan. Kemudian, nah, serba berikutnya ini soal ini. Soal apa itu, Bung? Seekor gajah yang memprediksi duel Jerman lawan Inggris lawan Jerman ya. Nah, ini kayaknya jadi semacam ini, Mas ya. Apa sih namanya? Jadi memang kebiasaan ya. Jadi dulu kan di Euro apa di Piala Dunia waktu itu di Piala Dunia ada cumi-cumi, Bung. Gurita ya, gurita kok cumi-cumi ya. Kalau cumi-cumi yang kita makan ya, lupa saya. Enggak, soalnya semalam habis makan seafood cumi-cumi, Bung. Jadi keinget terus di sini lidahnya tuh rasanya top gitu kan. Nah, kalau sekarang ini kalau dulu itu ada gurita, sekarang ini seekor gajah. Gajah yang belalainya panjang nih, Bung ya. Waduh. Ada juga belalai yang pendek, Mas? Ada. Oh, enggak ada ya? Gajah yang lagi pilek, Bung. Disedot terus. Gimana prediksinya gajah ini, Bung? Jadi sebelum laga ini mulai, gajah di kebun binatang Hamburg menyatakan Jerman akan menang atas Inggris. Ini kita nggak tahu dia memprediksinya subjektif atau enggak nih. Soalnya ya karena kan di Jerman tuh, Bung. Gajah Jerman nih, gajah Hamburg. Iya, coba gajahnya ada di Inggris, mungkin Inggris, Bung. Iya, coba gajah Manchester gitu atau gajah Kebun Raya gitu. Nah, nggak ada Kebun Raya, Bung. Adanya Ragunan, Bung. Oh, Ragunan. Jadi, kalau gajah di Ragunan mungkin beda nih, Bung, prediksinya, Bung. Apa? Disuruh milih yang menang Jerman apa Inggris, dia pilih logonya Persija, Bung. Oh, masuk tuh barang. Karena setiap hari diracunin dengan dia The Jackmania. Jadi gajahnya jadi Jackmania nih, Bung. Tapi memang katanya gajah ini yang bernama Yasoda sebelumnya juga udah memprediksi, Mas, pertandingan Jerman sebelumnya ya, pertandingan Jerman sebelumnya antara Jerman dan Prancis waktu itu. Dan yang waktu itu pilih si Yasoda, gajah yang menjadi subjek ini, jadi dia memilih bendera Prancis dan benar di pertandingan Jerman kalah 1-0 dari Prancis. Oke, tapi kan itu nggak bisa dipukul rata, Bung. Namanya hewan, mana tahu dia soal sepak bola, kan gitu. Taunya hewan, kapan saya dikasih makan, kalau nggak dikasih makan, saya akan bersuara, kalau nggak bersuara, nabrak-nabrak tembok dikit, Bung, biar agak frustasi, ya kan? Ya, kita lihat aja nanti prediksinya siapa nih, Yasoda apa? Yasoda. Ya sudah ya. Ya sudah. Kalau gagal, kalau betul, ya sudahlah. Kalau gagal ya sudahlah, gitu. Namanya aja ya sudah. Oke, mungkin Bung kita perlu ini juga, Bung To. Kita perlu juga melakukan ini, Bung. Melakukan prediksi. Besok kita pakai hewan namanya semut, Bung ya. Kita kasih bendera, gulanya kita taruh di salah satu bendera tim. Dia mau milih yang ada gulanya apa yang enggak, kan gitu ya? Iya, boleh, menarik. Oke, Bung. Selanjutnya apa nih, Bung? Belgia tanpa De Bruyne dan Eden Hazard saat jumpa Italia. Nah, ini kenapa, Bung? Ya. Nah, kalau setelah pertandingan terakhir Belgia di penyisian grup,
Hazard ini kan sempat ditarik keluar, Mas. Dan ternyata setelah diperiksa oleh tim medis ya dari Belgia, kalau Hazard dinyatakan cedera hamstring, Mas. Cedera hamstring yang membuat dia kemungkinan absen nih di perempat final. Kemungkinan ya, bisa absen. Ini kerugian dong. Hazard ya, kerugian ya buat tim Belgia, Bung ya. Tapi nggak apa-apa, Bung. Ada banyak Hazard kok di situ, Bung. Iya, banyak pemain Hazard kedua ya. Ada Hazard yang lain. Asal jangan lampu Hazard aja, Bung. Tapi kalau Hazard main nih, Bung, ya kayak kita di jalan aja, ketika lampu Hazard nyala minggir semua ini, Bung. Mungkin itu, Bung, tuahnya nama Hazard itu, Bung. dan selain Hazard ya itu Mas De Bruyne. Jadi ada cuma memang belum diidentifikasi Hazard ini Hazard, Mas. De Bruyne ini cedera apa karena cuma di pertandingan terakhir Belgia melawan Portugal si De Bruyne kan sempat ditarik keluar tuh dari tackle-nya yang pemain Portugal dari Joao Palhinha. Oh iya. Tapi gini, Bung, Belgia ini kan ini memang era emas mereka yang mungkin ini tahun terakhir ya untuk era emas mereka. Dan ini yang akan menjadi menarik sekali kita lihat seperti apa nanti sang pelatih ini meracik ketika bintang mereka nggak ada kayak De Bruyne dan Eden Hazard ini. Karena kan selama ini kita tahu mereka ini perannya sangat vital. Pergerakan mereka di sektor flank ini luar biasa sehingga bisa menarik kadang di flank, kadang di tengah. Mereka ini benar-benar ini bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan gitu kan. Nah, yang perlu kita tahu apakah Belgia akan tetap sedigdaya tanpa dengan segarang itu ya. Ya, segarang Eden Hazard dan De Bruyne ketika main atau mereka malah jadi melempem, Bung. Ya, begitu viewers tadi beberapa serba-serbi. Bung To sudah memberikan banyak cerita soal serba-serbi dan Anda jangan kemana-mana viewers. Tetap di Penalti. Kembali lagi dengan Penalti Euro 2020 jpnn.com. Kita akan ngomongin masuk sesi pertandingan yang akan datang. Prediksi pertandingan yang akan datang di perempat final Euro 2020, pertandingan pertama yang menurut saya sangat menarik ini, Bung. Besok nih, Bung, soal Swiss melawan Spanyol. Spanyol. Ya, Bung Aristo tadi kan Swiss lolos melawan bikin Prancis menangis. Kemudian Spanyol bikin Kroasia mati konyol. Ya kan? Masuk tuh. Cakep. Jadi mereka ini sudah teruji, Bung. Lolos ke babak 16 besar, maksud kami ke perempat final dengan perjuangan yang luar biasa. Bahkan dua-duanya nih nggak selesai di waktu normal, Bung, gitu kan? Ya. Terus. Cuma yang deg-degannya sampai klimaks itu ya si Swiss. Karena kan dia deg-degannya klimaks sampai adu penalti, gitu kan? Nah, kalau Bung Aristo melihat untuk di perempat final, seperti apa kira-kira ini? Melihat kalau dari sisi stamina barangkali kedua tim relatif lebih punya persiapan yang sama ya untuk sama beristirahat setelah pertandingan di 16 besar. Karena kedua tim juga tampil sampai 120 menit ya. Karena perpanjangan waktu. Ya, cuma kalau tapi gini, Bung, kalau saya pikir nih, Bung, ya, antara Swiss dan Spanyol secara materi Spanyol ini merata, Bung. Merata dalam artian mereka punya pemain usia muda, ada yang senior dan ada yang senior banget, ada yang pengalaman, ada yang pengalamannya setengah-setengah, ada yang baru nyemplungan kayak gitu. Tapi secara permainan, indahnya Enrique meramu tim ini bisa memaksimalkan permainan dari sektor sayap, Bung. Jadi kan kita lihat kemarin, ketika mereka buntu di tengah, pakai umpan-umpan terobosan tidak bisa membongkar pertahanan dari Kroasia, mereka akan memainkan bola-bola diagonal, Bung, ke depan langsung. Jadi yang masuk adalah golnya Azpilicueta. Itu kan karena dia masuk ke dalam sampai kotak penalti, Bung. Penetrasi dilakukan. Ini seorang dari sektor sayap masuk sampai ke kotak penalti dan itu menjadi sebuah gol. Nah, ini nanti yang harus jadi kewaspadaan bagi tim Swiss karena Spanyol ini punya pemain yang secara postur memang tidak terlalu tinggi, tapi secara kelincahan, secara intelijensi permainan mereka luar biasa gitu, Bung.
Tapi kalau dilihat Swiss juga nggak bisa dinamain Mas, karena Swiss kan sempat kalah 3-1 di 16 besar lawan Prancis kan, sampai babak kedua menjelang akhir bahkan jadi imbang golnya 3-3, dan dengan menyamakan skor melawan Prancis itu bukan perkara mudah ya, mental ya, soal mental berarti ya. Memang udah teruji bagi Swiss. Tapi kalau menurut saya sih ini Bung ya, secara kepercayaan diri mungkin Swiss yang tidak diunggulkan itu ya pasti akan lebih meningkat kepercayaan dirinya. Tapi kalau Spanyol dan Kroasia ini kan dari awal sudah memprediksi bahwa Spanyol yang akan lolos kan, gitu kan. Karena Kroasia memang udah inilah kapal tua lah istilahnya kan, banyak pemain tuanya. Jadi mereka ya orang udah memprediksi Spanyol bakal lolos. Jadi secara mentality, kepercayaan diri, Spanyol mungkin ada di level yang sama karena dia diunggulkan. Dan Swiss yang tidak diunggulkan saat ini kepercayaan dirinya sedang meningkat. Meningkat ya, apalagi ngalahin Prancis. Lawan Prancis bisa diulang nih, Bung. Iya, apalagi kemarin ngalahin Prancis yang kemarin berstatus juara dunia gitu kan. Iya. Nah, kalau Bung Aristo sendiri berapa nih skor kira-kira nih, Bung? Kalau Swiss lawan Spanyol pasar HQ tetap ke Spanyol sih Mas. Iya, jadi kalau bagi saya sih Spanyol ini ya benar, tetap Spanyol Bung ya. Cuman kalau saya sih ngelihatnya ini selesai di babak perpanjangan waktu lagi nih. Kalau saya nggak sampai panjang waktu lah. Waktu normal beres ini berarti ya. Bisa tidur lebih cepat. Isi 2 gol lah. Iya, bisa tidur lebih cepat, bisa ngetik berita lebih cepat dan nggak terlalu sampai mata merah. Benar sekali itu Bung. Ya. Oke Bung, itu tadi viewers soal prediksi kita tentang pertandingan Swiss melawan Spanyol. Selanjutnya kita ngobrolin soal pertandingan yang nggak kalah seru nih Bung. Belgia lawan Italia. Nah, yang seperti tadi dibahas kan nih, Belgia nih tanpa ini Bung Am, tanpa De Bruyne dan Hazard. Yang De Bruyne yang Hazard itu cedera hamstring dan De Bruyne juga belum bisa dipastikan bakal tampil di 8 besar Euro 2020. Ini tapi di sisi lain Italia ini masih full squad ya, masih belum ada pemain yang absen karena cedera di Euro ya. Ya mungkin apalagi Italia juga lagi dalam track yang selalu menang nih. Tren positifnya ini biasanya kalau tim yang nggak pernah kalah ini Bung, ya kan, akan ada tren menurunnya Bung. Kalau tim yang udah pernah imbang, pernah kalah dan imbang menang, itu mereka udah punya ini Bung, mental, punya pengalaman di ini. Rasanya nggak enaknya ketika nggak dapat poin penuh seperti apa. Nah itu yang akan nanti jadi perbedaan menurut saya nih Bung. Apalagi Belgia tidak dengan squad yang full, Italia dengan squad fullnya dan banyak pilihannya ini Bung. Kalau saya lihat Mancini lawan Belgia besok akan memainkan permainan lebih bertahan Bung, mereka Bung. Lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik Bung. Memancing gitu kan, karena kan mereka tahu kecepatan pemain-pemain sayap yang mereka miliki ini, pemain muda yang mereka miliki ini akan bisa lebih unggul daripada back dari Belgia Bung. Seperti itu. Kalau dari skor unggulin siapa Bung? Saya yakin Italia menang Bung dengan skor sangat tipis. Yang pasti bukan 0,5. 0,5 itu nunggu VAR dulu dilihat nih, kalau gol baru nih 1-0 jadinya. Tapi saya yakin ini akan dimenangkan oleh Italia Bung. Dengan skor tipis dan di waktu normal, nggak sampai perpanjangan waktu lah gitu. Trennya Italia juga belum pernah. Kemarin juga kemarin sampai perpanjangan waktu dulu Bung. Iya, itulah pemain Italia udah ngerasain nggak enaknya sampai perpanjangan waktu Bung. Oke. Dan apalagi kita tahu kan Belgia kekurangan pemain bintangnya, jadi ini akan jadi titik lemah yang itu akan diforsir pasti oleh pemain-pemain Italia untuk bisa menembus pertahanan dari tim Belgia. Kalau saya bakal menilai kasarnya bakal penalti sih, tapi ya Italia tetap lolos karena Italia punya Donnarumma sih. Iya. Kayaknya sampean Milanisti ini Bung. Enggak. Bukan cuma karena sempat ngelihat Donnarumma waktu muda sempat tendangan penaltinya Toni Kroos Bung. Langsung saya
Ini pemain boleh juga. Oh, iya. Kirain orang dekat rumah, Donnarumma. Donnarumma. Rumah. Donnarumma. Orang rumah nih gitu. Oh iya. Orang dalam Oke, rumah. Bung. Ya. Pertandingan lainnya yang nggak kalah serunya nih, Bung. Ada Ceko lawan Denmark. Nah, ini 2 tim kejutan nih, Bung. Yang bisa dibilang kejutan di Euro 2020. Karena waktu di penyisian grup, Denmark kan hampir menjadi tim yang nggak lolos. Nggak lolos. Baru di pertandingan terakhir, mereka bisa menang 4-1 dan lolos sebagai runner up grup A ya, grup grup B. Grup B. Dan Denmark benar-benar luar biasa, Bung. Karena kan kemarin sempat menang 4-0 dan ini pasti Ceko akan ini, Bung, apa ya? Waspadanya luar biasa. Kayak dinamitnya Denmark lagi mesiunya lagi banyak nih kayaknya. Ya. Dan gini, Bung, Ceko itu bisa lolos ke perempat final karena Belanda kemarin kekurangan pemain. Jadi Ceko belum pernah murni dalam 90 menit melawan tim yang bermain dengan 11 pemain. Nah, ini yang akan jadi sangat menarik sekali. Denmark dengan semangatnya yang luar biasa, dengan semangat dinamitnya, mereka siap memberikan ledakan ke tim-tim dari tim Ceko ini. Sementara Ceko dengan kepercayaan dirinya setelah melumat Belanda 2-0 kemarin akan menjadi sesuatu yang luar biasa ini, Bung, nantinya kan. Kalau Bung sendiri bakal menilai Denmark melawan Ceko berapa, Bung? Denmark lawan Ceko, menang Ceko, Bung. Ceko. Menang Ceko, menangis Ceko maksudnya. Oh, menangis. Saya yakin Denmark masih akan melaju, Bung, karena kan tren mereka yang positif ini ya mirip-mirip tahun 92 lah kayak gitu. Semangat itu mereka bawa, apalagi tuah pengen membuktikan, pengen menyenangkan hati Eriksen yang sempat kolaps, berkorban demi timnasnya itu sangat luar biasa sekali gitu, Bung. Kalau di 92 ada kalau di 92 ada Peter Schmeichel, di 2020 ada anaknya Kasper Schmeichel ya. Iya. Kalau saya tetap, ini kayaknya prediksi kita di episode ini sama semua nih, Bung. Saya juga nggak apa-apa, Bung. Memang kita jangan sekali-kali sama lah, Bung, gitu, Bung. Iya. Biar kita nggak ada adu-adu push up, karena kan nggak baik kita push up ini, Bung. Jadi badan harus dijaga, imun harus dijaga, nggak boleh terlalu lelah kita. Siapa macam jubir Satgas penanganan COVID nih, Bung. Pantas. Ya, kita juga harus mendukung program dari pemerintah ya kan. Mantap. Apalagi betul dong. COVID lagi ningkat terus ya kan. Betul. Saya ini selalu mengikuti, Bung, peningkatan jumlah COVID dan apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kalau viewers juga pengen lihat apa sih obatnya apa sih nih COVID nih, caranya gimana sih ningkatin imun, COVID sudah sampai level semana tingginya, peningkatannya seperti apa dan apa yang harus ditaati dari kebijakan pemerintah, klik aja di jpnn.com. Ya, di situ lengkap ya di jpnn.com. Lengkap banget. Mau nonton Euro bisa, mau lihat jumlah peningkatan kasus COVID bisa, mau lihat caranya ningkatin imun bisa di jpnn.com. Apa aja ada di situ, Bung. Apa aja ada. Tinggal viewers aja klik jpnn.com. Ya. Oke, itu tadi dari itu, Bung, ya tadi, Bung, ya beberapa prediksi kita soal pertandingan Euro yang akan datang di perempat final. Tetap di penalti karena kita akan kembali lagi di edisi berikutnya di program yang sama penalti dengan analisis, prediksi, serba-serbi dan juga review pertandingan di perempat final.